Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Sam Story, sebuah cerita yang menginspirasi dengan gua dan seperti biasa kita akan mengulas satu hal yang menarik dan juga dengan geser juga pastinya. Di episode kali ini aku bakal ngomongin satu hal yang beda dari sebelumnya, bakal ngomongin soal gak jauh dari parenting dan juga parenting di era medsos ini gimana, karena juga kemarin gua habis ngobrol sama status dari Komdigi juga terkait dengan peraturan yang melarang anak di bawah 16 tahun untuk main sosmed dan bahkan juga sekarang mulai dihapus akun-akunnya gitu kan. Mungkin itu sih yang bakal banyak gue kulik tentang parenting juga. Dan hari ini aku udah barengan Kak Sinta. Halo, apa kabar Kak? Baik, sangat baik. Gimana, lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini berarti? Oh, akhir-akhir ini sibuk olahraga. Olahraga, terus ngurus anak-anak di rumah, ngonten juga. Tapi nggak terlalu sering sih ngonten sekarang. Lagi sibuk fokus body goals ya. Body goals. Anjay, itu bahasa-bahasa ini ya sekarang ya? Iya. Body goals. Karena kemarin itu dari pertengahan bulan Juni, tengah tahun ya, Juni ke Desember itu sempat berhenti olahraga, terus boom naik 14 kilo. Oh, itu udah selesai lahiran lama atau gimana? Udah lama. Itu hamil lemak sih jatuhnya. Terus tiba-tiba sekarang kemarin dikomplain sama Ruby, kayak mama udah terlalu gemuk ya gitu. Ayo olahraga gitu. Udah cerewet. Abang tidak suka. Oh ya udah oke, mama olahraga lagi. Jadi sekarang lagi fokus lari sih. Lebih lari? Iya, sama gym juga di rumah. Gym. Gimana Kak cara memulai olahraga sih? Kayak apa, cukup niat aja, semangatnya, motivasinya apa sih? Komplainan anak sih. Itu kayak terngiang-ngiang ya, karena dia kan anak kecil ini bawel. Oh. Mama nggak bagus pakai baju ini, mama nggak cantik kalau begini gitu. Gitu ya. Sebenarnya keluarga juga banyak yang komplain. Cuman dulu juga aku kayak ngelos tuh udah lama sih dari zaman SMA, karena tuh udah ngelos kayak motivasinya hilang untuk jadi atlet. Dulu tuh aku pengen jadi pemain bola kan, terus udah ikut SSB dan sebagainya, terus di SMA ternyata kayaknya bola tuh zaman itu susah gitu, kayak ya ada apa ya, konflik kepentingan dan sebagainya gitu, nggak gampang. Kebanyakan ada yang kayak mungkin lebih gampang untuk jalur orang dalam gitu ya, kayak gitu. Bisa ikut kompetisi gitu ya. Akhirnya ya udah lost dan lebih banyak main game. Main game. Aku juga kemarin itu dari Juni ke Desember itu main game, nggak ngonten, nggak ngapa-ngapain, nggak keluar rumah. Tiba-tiba kulitnya putih banget nih tiba-tiba. Itu game apa tuh? Waktu itu. Kemarin itu main Roblox sama ML. Roblox. Iya. Jadi aku sih nggak terlalu main tuh kalau Roblox ya. Aku lebih main game dulu game bola sih. Oh, game bola. Iya, atau enggak dulu pas zaman ada PS ya, game-game yang kayak yang survival gitu aku suka. Kalau PS tahu ya, kayak The Last of Us. Aku nggak tahu tuh PS. Aku main Mobile Legends, Roblox, udah tuh dari pagi ketemu pagi, main, begadang, makan, ngemil sembarangan. Pokoknya dari Juni sampai Desember tiba-tiba nimbang 57. Wih. Naik 14 kilo dalam 6 bulan. Wah, gokil sih itu. Keren ya. Naiknya keren ya. Naiknya gede banget. Itu game online tuh bisa segitunya ya. Emang ngerusak banget tuh. Akhirnya karena kemarin itu udah Ruby-nya ngomel, terus dimana aku tuh udah susah jongkok, udah kayak sakit gitu di betisnya gitu kan. Iya. Udah nggak bisa nih, ayolah olahraga lagi. Kendala ibu-ibu sih. Terus juga gitu. dari Desember juga nih dietnya enggak gitu. Maksudnya pola hidup sehatnya itu mulai dari Februari. Februari, Maret, sekarang udah lost 6 kilo. Wah, gokil. Itu makanan juga ngejaga berarti? Makanan sangat dijaga. Masih makan manis, cuman kayak lebih hari Minggu aja deh gitu. Karena anak-anak di rumah juga makan manis cuma Sabtu dan Minggu. Ini hari Selasa nggak apa-apa ya? Itu kalau makan? Enggak. Jadi hari Minggu kemarin udah cheating kemarin. Cheating ya, oke. Dari dulu tuh kakak kan sekarang berarti kan jadi orang tua nih. Sempet ngebayangin nggak sih jadi orang tua yang kayak apa gitu? Atau kayak ngeliatnya dari orang tua juga sendiri?
dari dulu tuh pengennya memang jadi ibu yang lembut karena kan aku besarnya di era yang istilahnya militer ya. Ya peralihan kali. Pokoknya kayak kalau nggak dengar pukul gitu kan. Maksudnya aku kan orang Sumatera, aku Padang. Jadi mamaku itu keras gitu. Keluar dari pekarangan rumah kalau udah maghrib itu kena ikat pinggang memang kena gitu loh. Gitu. Aku bener-bener kayak ngerasain di badan tuh kayak biru sampai ungu itu ngerasain. Jadi pengennya itu jangan sampai anak dapat hal itu dari aku gitu. Dan itu memang sulit banget untuk ngestopnya, memang sulit. Cuman kalau kayak mukul apa segala macam itu enggak, cuman kayak yang masih susah nada. Karena kan kita orang Padang itu suaranya besar ya. Sumatera, iya. Suaranya besar, terus kayak teriak aku masih. Lebih tepatnya jadi diri sendiri dan hal yang menurut aku salah, ya aku nggak bilang mama nggak salah, nggak gitu. Ya udah kalau udah salah minta maaf aja kayak gitu. Berarti kecil di Padang nih? Iya, aku kecil di Padang sampai SMA. SMA baru ngerantau. Iya, ngerantau di sini. Enggak, aku nggak kuliah. Oh, nggak kuliah? Nggak kuliah. Terus? Karena kan aku anak broken home, mama papa sudah pisah di saat aku TK, jadi aku besarnya ya dari mama aja gitu. Tamat sekolah aja tuh kayak udah syukur banget gitu ya. Makanya sekarang alhamdulillah karena Ruby juga konten kreator, terus apa yang dia mau, cita-citanya kayak aku memang oke, aku harus bisa nih gitu. Kayak dia dari kecil itu bilang mau jadi pembalap, aku mikirnya pembalap ini modalnya banyak loh gitu. Tapi karena Tuhan kasih jalan, ya alhamdulillah semuanya apa yang dia mau itu dia bisa dapat, dan dia juga tahu kita kalau mau ini kita harus melakukan ini gitu. Karena aku udah bilang mama ini bukan orang kaya, tidak ada warisan, tidak ada backup di belakang gitu. Jadi kalau Ruby mau sesuatu kita kerjasama ya gitu. Berarti kalau dibilang kakak jadinya kurang lebih kayak kehilangan sosok yang kayak fatherless, ini isu yang lagi di itu banget. Aku bener-bener nggak tahu rasa kalau orang ada postingan nih misalnya lewat gitu, enak banget dipeluk ayah, aku nggak tahu rasanya. Waduh. Nggak tahu rasanya, kayak nggak usah enak banget dipeluk ayah, aku ngerasain enak banget dipeluk ibu juga nggak ngerasain gitu. Karena kan mamaku waktu aku kecil udah ngerantau ke Malaysia buat kita sekolah. Aku ada adik cewek juga, jarak kita 5 tahun gitu. Jadi kan mama harus cari duit buat kita berdua gitu. Berapa bersaudara? Aku kandung 2, terus mama menikah lagi, aku punya adik cowok gitu. Terus papa menikah lagi juga ada saudara aku yang di sana. Berarti kan tumbuh besar dengan keluarga broken home. Itu gimana? Ada efek gak ke anak juga gitu? Kalau efek enggak sih, aku cuma belajar jadi orang tua yang hadir di setiap momen dia gitu. Apapun hal sekecil apapun, dan kalau kesalahan untuk menjadi orang tua tuh banyak gitu. Pasti karena aku belajarnya memang otodidak aja kan, kayak kadang nadaku naik, cara marahku kadang luar biasa, tapi aku cuma bilang sama anak-anak, tolong ya kasih mama waktu. Dan aku kayak ngerenung, terus nanti aku minta maaf, datang ke anak, aku bilang maaf ya mama nggak bisa jaga emosinya tadi, maaf kalau mama bentak, suaranya naik gitu. Dan anak-anak tuh paham gitu. Dan aku cuma bilang mama butuh bantuan abang dan adik juga. Jadi sebenarnya parenting itu kalau menurut aku ya nggak perlu yang tip A, B, C, D, di mana kita bisa waras untuk ngejalaninnya, jadi diri sendiri, lebih tepatnya begitu sih. Karena kalau kita pakai, parentingnya Nikita Willy deh, gitu kan, nah atau parentingnya si A, si B, si C gitu. Tapi kalau kita tidak bisa waras dan kita tidak bisa tenang, itu nggak akan kepake. Benar. Jadi semuanya balik lagi, basicnya jadi diri sendiri dulu, kenalin diri sendiri dulu, kenalin karakter anak kita kayak gimana gitu. Karena kan anak Nikita Willy dengan anakku beda dong, iya kan? Nah beda, dan latar belakang kita tuh beda-beda gitu. Jadi aku tidak memakai tips parenting manapun, dimana aku waras, bisa negosiasi sama anakku, itu jadi lebih baik sih. Ada hal yang kayak ekspektasi kakak dulu seperti apa kalau misalnya jadi ibu, dan akhirnya setelah jadi ibu ada yang beda atau kayak emang
begini nih. Ekspektasi aku dulu kan memang pengennya jadi ibu yang lembut ya, ternyata nggak bisa ya. Tapi yang luar biasanya, aku bisa lebih baik mengontrol emosiku dibanding orang tuaku dulu gitu. Jadi kayak oh ternyata aku bisa gitu. Aku selalu apresiasi dan terima kasih sama diriku sendiri juga. Dan aku juga terima kasih sama anak-anak yang selalu memaafkan aku gitu. Kakak kayak konsul juga kan ke psikolog atau apa gitu? Oh enggak. Tapi dulu banget pernah. Karena tapi bukan karena anak ya, karena putus cinta sih. Waduh, iya. Jadi dulu sebelum kenal Papa Ruby, aku punya pacar, terus aku cinta banget, bucin banget ya judulnya ya. Terus aku stres. Nah di situ kayak ngerusak mental banget. Itu sempat aku ke psikolog itu 12 kali pertemuan, kayak udah nggak pengen hidup aja gitu. Kayak aku nggak bisa hidup tanpamu gitu ya. Tapi setelah dari psikolog itu aku belajar memang tidak semua yang kita mau itu Tuhan kasih, tapi Tuhan kasih apa yang kita butuh. Dari situ aku belajar nerima kalau aku kecewa ya nggak apa-apa gitu. Jadi ekspektasi aku tuh sekarang nggak yang banyak-banyak gitu. Anakku harus jadi seperti ini enggak. Aku selalu bilang sama anak-anak, jadilah apa yang kalian mau, jalankan dengan senang hati dan hasilnya akan bagus gitu. Jadi aku nggak maksa Ruby di sekolah nilainya bagus, di les renang juara 1, di motor harus juara 1, enggak. Aku percaya dia sudah melakukan yang terbaik. Udah itu aja. Kalau Bapak Ruby, itu orang kayak gimana? Maksudnya penyimbangan gitu, apakah lebih kalem kah? Kalau Papa Ruby kalem ya, kalau aku ya emang meledak-meledak kalau marah. Jadi di saat aku marah, aku sangat butuh Papa Ruby cuma bilang, tolong amanin anak kamu dulu. Karena kalau kamu nggak bantu aku untuk ngamanin, ini semua rumah bisa hancur, aku bilang gitu. Jadi tolong banget, aku minta tolong. Ya udah dia ajak anak-anak main. Aku kadang ke ruang kerjaku duduk, dengerin lagu dulu. Udah calm nih. Aku datang ke anak-anak minta maaf kayak gitu. Jadi kalau Papa Ruby itu nggak banyak emosinya sih. Oke. Penyeimbang lah. Penyeimbang ya. Kalau di aku ya, itu kalau bokap tuh punya satu fundamental yang paling ini banget, paling bisa bikin marah kalau kita tuh salah banget di situ. Biasanya nggak sesuai ikutin itu ya SOP atau misalnya dari sisi agama lah. Tapi kalau nyokap tuh lebih dari sisi kedisiplinan, kayak misalnya makan harus rapi atau misalnya kamar harus rapi dan sebagainya. Fundamental itu dua yang terbesar ya. Tapi kalau masalah duit lah, dulu lebih gampang emang minta mau bokap dengan nyokap. Dan nyokap tuh ditanya buat apa. Kalau bokap minta duit segini gitu. Jadi makanya kadang minta dua-duanya aja, yang mana dikasih. Ya udahlah. Bonus-bonus kalau dikasih dua-duanya kan. Kalau anak-anak tuh memang selalu nanya ke papanya. Tapi finishnya tetap di aku gitu. Begitu ya. Iya. Misalnya sebenarnya hari ini hari Senin, tapi mereka lagi pengen banget makan Yupi gitu ya. Terus dia nanya ke papanya, "Pak mau makan Yupi boleh nggak?" Papanya oper ke aku. Jadi kita itu memang harus klop gitu jawabannya. Tanya ke mama dulu. Nah, anak-anak tuh nanya, "Ma boleh nggak makan Yupi?" Aku cuma bilang ini hari apa? Oh bukan hari makan manis, ya udah berarti tidak boleh. Aturan tetap aturan, aku bilang gitu. Mau diabetes, mau apa, sakit ini, sakit itu, aku sebutin tuh semua penyakit. Akhirnya dia kayak, oh ya udah. Lebih banyak aturan sih sekarang ya, nggak terlalu bebas banget karena menurut aku mereka berdua ini umurnya sudah pas untuk dikasih aturan gitu. Main HP, makan manis, nonton TV masih bebas. Next nanti kayaknya. Next ya. Apa yang paling sulit untuk menerapkan aturan dari ini? Untuk membuat mereka mengerti tentang aturan? Enggak ada yang sulit karena aku sendiri taat sama aturan tersebut gitu. Jadi kalau kita mau anaknya taat ya kita sendirinya juga harus taat dulu. Kayak olahraga, anak-anak nggak pernah komplain kok kita disuruh olahraga, nggak pernah komplain gitu karena dia melihat kita olahraga di rumah gitu. Jadi dia nggak pernah komplain juga kok kita nggak boleh makan manis karena di rumah juga kita nggak makan manis di saat hari-hari yang sudah kita tentukan kayak gitu. Main HP juga kalau tidak pekerjaannya memang untuk urgent banget, kita nggak main HP di depan anak-anak kayak nge-scroll gitu ya, kita nggak gitu. Jadi balik lagi ke contohnya sih, karena menurut aku anak itu ya duplikatnya kita. Yang menarik, karena sekarang gue jadi content creator. Awalnya gimana? Awalnya tuh aku iseng. Jadi Papa Ruby dulu tuh kerja di mana? Sewa motor ya, terus dia itu pergi pagi, pulangnya udah larut malam banget. Karena kita waktu itu ngontrak, terus kadang papanya malam juga ngegojek. Aku nih bingung mau ngapain.
Sedangkan aku ini orangnya yang nggak bisa sepi, Sagittarius, nggak bisa sepi. Kebawaan zodiak ya. Nggak bisa sepi, harus banyak teman gitu. Aku bingung kan mau ngapain. Dan waktu itu juga adik aku lagi pulang kampung, jadi nggak ada teman ngobrol sama sekali. Mau ngapain ya gitu. Terus aku iseng videoin Ruby lagi masukin duit ke dompet-dompet ikan-ikan mainan gitu. Terus aku tanya, buat apa duitnya? Ditabung, kata dia. Mau beli apa? Beli empi, kata dia. Apa empi? Ternyata motor mini GP. Itu doang awalnya. Aku posting, kok rame gitu kan. Terus aku ya udah. Di Instagram tuh? Di TikTok. Oh, TikTok. Rame. Ya udah deh. Akhirnya aku posting aja kegiatan Ruby, buang sampah, hal-hal kecil aja kayak bantuin aku. Abang, buangin sampahnya ya, kayak gitu, buangin sampah. Terus kita ngobrol-ngobrol. Itu aja awalnya. Ada yang booming, ada yang enggak. Cuman ya udahlah ya, mau booming atau enggak, yang penting aku share aja. Terus kayak ada komen-komen, kayak ngerasa punya temen gitu. Oh, kayak awalnya dari situ ya konten-konten itu. Iya. Terus akhirnya TikTok aku redup. Aku coba upload di Instagram, rame juga. Jadinya aku mainin semua gitu. Cara mainin semua. Sampai akhirnya kepikiran, karena punya tim jatuhnya. Atau enggak. Itu admin itu? Admin aja. Admin aja. Tapi yang lainnya aku ngerjain semua. Oh, jadi semua mulai dari tag, editing, editing, sama kalau kayak ada konten parodi-parodi gitu, aku yang mikirin konsepnya. Kecuali kalau ngobrol ya kita ala kadarnya aja gitu, sengalirnya aja. Oke. Itu kontennya fokus di ini juga ngobrol podcast atau apa? Enggak, ngobrol kayak Reels ya. Reels, TikTok, video-video pendek. Ngobrol berdua gitu. sama misalnya sama Ruby. Kadang Ruby, "Mak, Bang ada ide ini nih, bagus gak?" gitu. Terus, "Oh, boleh. Ya udah nanti Abang tanya-tanya, Mama jawab ya," kayak gitu. Oke. Nah, ini kalau nggak salah berarti ada image di Instagram aku nggak jutek. Itu awalnya gimana tuh? Oh, ini yang bio ya? Iya. Karena banyak yang bilang, beberapa DM gitu aku baca, kok Mama Ruby kalau dilihat, kalau diem itu jutek banget gitu. Karena aku emang orangnya nggak terlalu mudah senyum ya. Sama banget. Jadi kalau di luar itu kalau aku, apalagi aku minus gitu. Oh iya. Minus, jadi terus kayak gini gitu. Jadi kayak apa sih? Kalau orang bilang kerut keningnya padang banget gitu. Kenapa nggak pakai kacamata atau soft lens? Ini aku lagi pakai nih. Oh, soft lens. Oke. Kalau keluar itu karena jarang prepare banget. Aku orangnya nggak yang terlalu make up atau apa gitu. Karena mungkin aku di rumah itu nggak pakai bantuan orang lain gitu, ngurus anak-anak kayak gitu. Paling adikku yang bantu. Jadi kalau keluar mandi, sunscreen, ini aja rambut aku nggak pakai curly. Tadi masih basah langsung jalan gitu. Emang nggak se-prepare itu aku kalau pergi-pergi. Ya udah nyaman udah gitu. Jadi kalau di luar karena nggak terlalu make up atau gampang senyum banget, jadi aku kayak serius banget mukanya. Jadi banyak yang bilang takut negornya gitu, mukanya jutek. Iya. Padahal nggak juga sih. Aku kalau diajak ngobrol ya santai aja sebenarnya. Tapi kalau pemarah sih iya sih. Pemarah iya. Gampang naik emosinya memang. Oh iya. Kalau misalnya ini biasanya marah soal apa sih biasanya? Biasanya marah di rumah itu anak nggak mau tidur siang. Itu langganan. Itu ada wajib aturan tidur siang tuh? Iya, karena pernah aku ikutin saran mereka nggak mau tidur siang, tapi sorenya mereka ini tantrum. Oh. Jadinya karena mungkin udah ini kali ya, capek ya. Capek terus bingung mau ngapain mereka. Terus badannya kayaknya juga bingung, energinya capek gitu. Kayak kadang kita kan habis olahraga aja kan kadang pengen makan atau apa gitu. Iya. Nah, jadi anak-anak nih kalau udah habis tenaganya, udah ngantuk atau apa, ada aja yang dibikin masalah. Cuma kita duduk lagi begini nih, geser dong, gitu loh. Jadi, apaan sih kok kayak gitu cara ngomongnya? Ya mama geser. Kayak hal-hal sepele kayak gitu aku jadi tersinggung. Yang sopan dong ngomongnya, kan mama ini mama kamu. Jadi nanti manjang gitu loh. Aku nggak mau banyak masalah dan banyak adu-adu mulut gitu sama anak-anak. Jadi harus tidur siang, biar mereka nggak cranky gitu sih. Generasi Alpha tuh emang bukan yang lebih ini banget, yang lebih. Iya, mulut anak-anak sekarang tuh emang ini banget ya, ceplos-ceplos banget. Wah, ini banget kayak jujur banget sih. Iya, aku banyak yang kaget-kaget, apalagi adiknya Ruby tuh. Itu bener-bener kayak, misalnya aku capek gitu kan, lu capek banget abis lari. Tahu nggak komplain dia apa? Siapa yang suruh lari? Waduh. Kok gitu kok gitu ngomongnya? Ya emang nggak ada sih yang suruh lari, kan mama olahraga. Ya udah kalau capek nggak usah olahraga. Terus aku kayak,
Ya udah aku kayak karena tenaganya udah habis, jadi untuk debat tadi udah nggak ada gitu. Aku diam-diam dulu, terus nanti pas udah agak enak moodnya aku ajak, nanti jangan gitu ya ngomongnya, nggak baik. Kalau ngomong sama orang tua tuh harus yang sopan ya. Iya mama, maaf ya gitu. Jadi anak-anak tuh kalau aku lembut, dia juga lembut. Kalau aku keras, mereka kayak diem dulu gitu. Tapi kalau aku udah marah-marah baru tuh, udahlah kita mau ngapain, mau ngelawan juga nggak boleh. Kata dia masih ngoceh, mau ngelawan nggak boleh. Nanti kita begini-begini kena marah lagi. Ya udahlah dengerin aja. Ya udah mereka nurut aja gitu. Itu jaraknya berapa tahun tuh antara 2,5. 2,5 tahun ya? Emang di program? Enggak, yang aku sebenarnya pengennya anak tunggal aja Ruby ini. Karena kan memang lahirannya normal ya. Itu sakit banget. Aku udah bilang sama Papa Ruby, aku nggak mau punya anak lagi, nggak mau gitu. Udah gitu dokternya juga bilang, Bu KB ya, soalnya ibu darah rendah. Nanti kalau hamil lagi tuh potensi meninggal ya. Kalau darah rendah itu kan memang bahaya ya. Terus gak tahu tiba-tiba udah ngisi 3 bulan. Waduh. Terus pas berusaha, kok udah 3 bulan ya gitu. Ya udahlah. Terus papanya bilang, oh cewek nih, anak cewek. Oh ternyata cowok. Kebetulan Ruby juga senangnya adik cowok. Biar ada teman ya. Ada teman. Sekarang aja dia bilang, Mama kalau mau punya adik lagi boleh ya, tapi cowok, jangan cewek. Kenapa? Ribet. Abang nggak mau ada perempuan lagi. Mama versi bocil nggak mau. Bawel. Bawel, ribet ngertiinnya. Belum lagi kalau ngambek capek. Kata dia. Soalnya kan kalau aku ngambek susah bujuknya gitu. Gimana? Udah bayangin belum sih Ruby punya pacar gimana? Sekarang dia, aku nggak tahu juga sih anak-anak ini di sekolah kayak gimana gitu. Cuman dia tuh, aku setiap dia pulang sekolah kan nanya, Abang ada apa hari ini di sekolah kayak gitu-gitu. Dia cerita, ada teman favorit cewek, namanya adalah pokoknya ya. Oke. Terus dia cerita, terus kemarin katanya mau masuk SD di Bekasi. Terus tiba-tiba nggak mau, masuknya di tempat yang dia tentuin sekarang. Ternyata temennya favoritnya ini, yang cewek ini masuk di sekolah itu juga. Jadi masuk di situ. Dia udah ada suka gitu. Jadi dia cerita dia baik. Kenapa Abang suka? Baik. Terus sering ajak ngobrol. Pokoknya perhatian kata dia. Oh dia kayak gimana? Rambutnya panjang. Oh karena itu ya Abang nggak bolehin Mama potong rambut. Iya soalnya cewek rambut panjang itu bagus, cantik kata dia. Oke, aku bilang. Seru banget ya generasi apa ini. Dia nggak bolehin aku potong rambut ini. Potong rambut pun kayak 1 cm 2 cm buat ngerapiin doang gitu. Itu emang sengaja sekarang dibuat ada 2 akun gitu. Akunnya Ruby sendiri sama. Oh enggak, jadi dulu itu Ruby itu kan postingnya di akun aku doang. Nah terus banyak yang bilang, banyak yang nggak suka sama aku sih lebih tepatnya. Tadi gara-gara bilang jutek itu ya. Mau dong kontennya buat yang akun Ruby aja gitu. Soalnya Mama Ruby ini cuek banget, jutek banget, apalah gitu. Banyak komplainan sih, nggak suka lihat mamanya. Jadinya ya udah aku bikinin akun untuk Ruby-nya, tapi Ruby untuk akses memang nggak boleh gitu. Jadi kalau dia mau nonton video-video dia harus di samping kita. Dan itu harinya kan cuma Sabtu dan Minggu. Gimana lihat anaknya ternyata followers banget 1 juta lebih. Ada senengnya, ada bagian sedihnya juga sih. Kayak dia keluar jadi orang banyak tahu, terus sedih di bagian orang komen, kok Abang hiteman sekarang gitu. Itu doang sih, aku takut dia kayak berpikir kok orang-orang ini begini banget ya gitu. Dia baca-baca komen? Enggak. Kayak kita ke kafe misalnya gitu kan. Iya Bang sekarang udah gede ya, tapi hiteman. Ada aja yang komen begitu langsung. Oh langsung? Dia cuma kayak, tapi aku ngajarin Ruby tuh jangan insecure. Kamu itu menurut Mama sudah jadi yang terbaik banget. Kamu kayak gini sekarang kan kamu latihan renang. Dan kamu kuat latihannya gitu. Jadi belum tentu orang yang kulitnya putih, dia ganteng, belum tentu bisa melakukan apa yang kamu lakukan sekarang gitu. Jadi kita selalu kasih dia semangat gitu. Dia kan emang beda kan, emang gelap banget dia sekarang memang iya gitu. Tambah adiknya juga, kok Abang hitam sih? Adiknya pun bertanya gitu loh. Terus akhirnya aku muter otak gimana caranya Albi tidak bertanya hal seperti itu terus gitu. Karena Albi kan di rumah doang nih, belum sekolah. Aku bilang sama papanya, aku punya ide bagaimana kita masukin juga dia kelas renang
otomatis dia berjemur juga dong. Nanti kan gelap sendiri juga gitu kan. Iya. Kata mamanya oke nih, jadi kita ikutin dia kelas renang. Sekarang nggak terlalu putih banget. Aku bilang sama dia, gimana kulit adik sekarang gitu kan? Agak beda ya katanya. Itulah sebabnya abang hitam, karena dia berenang. Adik berenang mau lanjut apa enggak? Seru sih. Ya udah lanjut aja. Jadi nanti hitam nggak apa-apa katanya. Ya udah, jadi terima aja gitu. Menarik. Sekarang aturan sosmed di Komdigi sekarang udah jelas ya, udah mulai menerapkan 16 tahun nih boleh megang. Tapi sebelumnya ada plan akan kasih ada aturannya nih ya, mau ngasih sosmed ke anak tuh umur berapa? Kalau aku masih nanti banget ya kayaknya. Tapi kalau amit-amit kalau akun kita kena ya sudah, rezeki sudah ada yang ngatur, itu aja sih. Iya. Kalau untuk main sosmed sendiri gitu, masih SMP lah kayaknya ya. SMP ya. Karena SD tuh kayaknya belum pantas aja, karena banyak memang komen yang head gitu, kayak benar, takut ngerusak mentalnya gitu. Karena kan kalau mentalnya udah rusak tuh susah gitu. Lagi. Beda kalau kita luka kalau dia main motor, dia jatuh, dia udah ngerti gitu. Oh ini akan sembuh dalam waktu sekian gitu. Kalau mental udah rusak tuh kayak susah gitu. Apalagi aku yang belajar didak banget nih untuk kesehatan mental sendiri gitu. Jadi belum kayaknya, kalau SD belum, SMP mungkin. Next buat kakak apa nih? Ada banyak konten yang belum pernah dicoba, traveling atau? Kalau aku untuk diriku sendiri, aku mau jadi konten kreator yang healthy gitu sih kayaknya nanti ya. Mau jadi motivasi orang olahraga, makan sehat, bla bla segala macam. Terus kayak kesehatan mental ibu juga. Aku juga udah sering bilang di Instagramku, nggak usah terlalu pusing soal parenting gitu, karena parenting A dan B itu belum tentu cocok sama kita. Jalanin gimana kita senang, karena kalau kita udah senang, udah happy, udah mencintai diri sendiri, itu akan ngalir sendiri gitu. Nggak perlu pakai kiat-kiat yang inilah ya. Karena bagi aku konsepnya gini, alpukat itu sehat, tapi nggak sehat bagi orang yang alergi alpukat gitu. Jadi ya semuanya cocok kalau memang kitanya happy dan badan kita nerima, mental kita nerima, otak kita juga nerima, dan semuanya sejalan. Thank you banget Kak, udah ngobrol sama aku, seru banget. Dan buat teman-teman yang mau ikutin kakak, bisa di mana nih sosmednya mungkin? Instagram aku Sintafae. Kalau Ruby _ Fine 12 ya. Oke, langsung aja ikutin juga. Tadi aku ikutin konten Ruby, kok ada anak kecil yang ngomongnya begini ya? Iya, soalnya aku di rumah tuh kan kayak terlalu banyak quotes banget ya. Orangnya kayak banyak aturan sih memang. Tapi nggak yang sekarang lagi mengurangi aturan ya, biar lebih dekat sama anak-anak. Aku penasaran dengan generasi apa, karena kemana ada video yang kayak dia di mobil gitu, anak kecil cewek, terus ngomongin soal kayak, kalau nggak salah ngomongin soal kalau udah kaya ngapain harus nikah gitu, kalau salah. Nggak tahu, kakak masuk SMP juga, cuman ada ini yang kayak kalau Ruby tuh sekarang lagi fokus, dia bilang kita harus kaya nih gitu. Kenapa harus kaya gitu kan? Soalnya abang banyak banget yang mau dibeli, abang mau ke sana, mau ke sini gitu. Karena dia kan ngerti ya, kayak beli mainan Hot Wheels gitu ke Alfa, aku selalu bilang ada duitnya. Gak ada sih. Nah, jangan boros. Kan abang mau jadi pembalap, kita sewa sirkuit, belum bayar gurunya, belum kalau wear packnya sobek, bla bla segala macem, belum makan, belum tol, apa segala macem. Kamu sekali pergi latihan itu aja habis berapa juta, aku bilang kayak gitu. Jadi kamu harus hemat ya, aku bilang. Jadi dia udah mikir kayak kita harus kaya ya. Kayak Ruby harus banyak yang nonton Fitrayari ya. Terus dia bilang juga, kayak mama harus rajin-rajin konten nih. Kenapa? Aku bilang gitu. Biar abang jadi pewaris aja ya. Pewaris aja. Begitu ya. Gak mau jadi perintis dia katanya. Siap. Oke, langsung ikutin konten-kontennya juga. Mamanya juga dari konten Ruby juga. Buat teman-teman yang ingin bersama atau ada ide untuk konten podcast Samstory selanjutnya, bisa banget hit subscribe on Instagram di @podcast_samstory, dan juga bisa mau email kita di podcast@samstory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan Samtalk Podcast Samstory episode ke-143 bersama Mama Ruby. And see you next episode. Dadah semuanya.